Habibie, yaitu yang pertama reformasi politik, yang kedua proses desentralisasi, dan yang ketiga persoalan tim-tim. Dan saya sangat setuju dengan penilaian itu. Kalau kita melihat kepresidenan Pak Habibie, memang tiga hal itu yang menonjol. Pak Bill dalam buku ini membongkar tiga hal tersebut dan dengan sangat tajam melakukan analisis terhadap tiga arena politik ini. Saya cuma ingin menambah mungkin beberapa hal, dan saya juga disebutkan positif, kadang-kadang secara negatif seperti biasa pembicaraan saya dengan Pak Bill. Dan dalam beberapa mungkin saya agak berbeda melihat posisi ketiga arena politik ini. Jadi misalnya kita mulai dengan reformasi politik. Itu memang dilakukan oleh Pak Habibie dengan sangat cepat dan dengan sangat komprehensif. Jadi begitu Pak Habibie dijadikan presiden dengan mundurnya Pak Soeharto, langsung mulai dengan mengatakan oke, kita nggak akan sampai 5 tahun, kita akan melakukan pemilu tahun depan. Tanpa dipaksa misalnya oleh elit-elit politik yang lain. Dia juga sangat cepat dalam pembebasan orang tapol, dia sangat cepat dalam membebaskan media misalnya dari peraturan-peraturan media yang berlaku di bawah Orde Baru. Nah, itu tidak bisa dibantah, itu fakta sejarah. Tapi menurut saya harus juga diperhatikan bahwa memang Pak Habibie tidak punya pilihan lain pada waktu itu karena legitimasi politiknya sangat rendah. Kalau Pak Habibie tidak melakukan apa yang dia lakukan pada saat itu, tidak mungkin elit politik membiarkan dia untuk tetap memerintah sampai proses transisi selesai, dan para mahasiswa pun yang pada waktu itu turun ke jalan untuk menjatuhkan Pak Harto, mereka membiarkan Pak Habibie untuk berlanjut justru karena Pak Habibie dengan begitu cepat memberikan konsesi tersebut. Menurut saya tanpa konsesi tersebut Pak Habibie mungkin dijatuhkan juga oleh mahasiswa atau oleh elit politik. Jadi saya setuju dengan Pak Bill bahwa itu memang pencapaian yang sangat penting, tapi sulit dibayangkan bahwa Pak Habibie bisa melakukan hal yang lain dengan legitimasi politiknya yang begitu rendah. Jadi misalnya kalau Pak Habibie mengatakan, oh saya kan dipilih oleh MPR selama 5 tahun, saya akan menyelesaikan mandat saya selama 5 tahun, menurut saya dia akan langsung dijatuhkan. Elit politik tidak akan setuju, mahasiswa tidak akan setuju karena memang legitimasi politik itu tidak ada. Jadi dalam arena reformasi politik menurut saya kita harus mencatat pencapaian Pak Habibie sangat cepat, sangat komprehensif, sangat penting, tapi ya memang pilihannya Pak Habibie cuma itu. Beda dengan arena politik dan pencapaian Pak Habibie yang kedua, dan itu desentralisasi. Menurut saya pencapaian Pak Habibie yang benar-benar individual ada di bidang itu. Karena sebenarnya mahasiswa tidak peduli dengan desentralisasi, elit politik pada waktu itu juga nggak terlalu peduli dengan desentralisasi. Jadi itu bukan sesuatu yang Pak Habibie harus melakukan untuk mempertahankan posisinya. Dan dengan demikian desentralisasi itu sesuatu yang benar-benar hanya bisa dilakukan oleh Pak Habibie. Itu idenya dia, that's his baby, nobody else's. Dan kita juga sadar bahwa kalau misalnya seorang presiden yang menggantikan Pak Harto itu seorang Jawa, ya nggak mungkin proses desentralisasi seperti ini dilaksanakan. Jadi dari semua pencapaian Pak Habibie, menurut saya desentralisasi memang yang paling menonjol karena itu khas
Pak Habibie. Dan tanpa itu hari ini Indonesia tidak punya desentralisasi. Karena misalnya Ibu Mega menjadi presiden atau siapapun secara demokratis tidak akan diberlakukan seperti ini. Yang ketiga soal tim-tim. Saya juga setuju dengan Pak Bill, ini juga sesuatu yang khas Pak Habibie. Karena dia tidak punya sejarah, dia tidak punya beban sama dengan presiden yang lain, Pak Harto atau Pak Tri Sutrisno atau yang lain. Hanya Pak Habibie yang bisa melakukan. Namun saya ingatkan juga, bukan semuanya yang berhubungan dengan tim-tim itu kita boleh anggap berhasil. Jadi Pak Habibie kehilangan kendali terhadap TNI pada saat itu sebagai akibat ada ratusan bahkan ribuan orang meninggal. Dan sebenarnya Indonesia sangat beruntung bahwa tim-tim tidak memaksakan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab di tim-tim itu dibawa ke pengadilan PBB. Wiranto dan segala macam lah pada waktu itu sudah diinvestigasi, tapi karena tim-tim bilang udahlah kita mau berfokus pada pembangunan nasional, kita mau punya hubungan baik dengan Indonesia, jadi kita mau melupakan masa lalu ini. Itu alasannya kenapa kita saat ini melihat pelepasan tim-tim dari Indonesia sebagai suatu kesuksesan. Tapi sebenarnya banyak orang juga yang meninggal, banyak yang tidak berjalan dengan baik dalam proses seperti itu. Tapi pada prinsipnya saya setuju kalau kita membahas pencapaian Pak Habibie, ya yang tiga hal itu memang harus menonjol. Yang terakhir, bagaimana kita melihat tempatnya Pak Habibie di sejarah politik di Indonesia. Saya saat ini menulis buku tentang Pak Jokowi, itu berdasarkan wawancara dengan Pak Jokowi selama 1 tahun waktu dia masih presiden. Dan saya sedang juga memikirkan persoalan itu, bagaimana kita menempatkan seseorang dalam proses sejarah ini. Ada Pak Peter Carey sebagai sejarawan, kita mencoba untuk menempatkan seorang pelaku politik secara proporsional dalam proses politiknya, susah ya. Jadi dalam hal Pak Jokowi misalnya, dia merupakan presiden yang paling berkuasa dalam periode pasca reformasi di Indonesia. Jadi selama 25 tahun dia yang paling berhasil mengkonsentrasikan kekuasaan di tangannya dia. Dan dia juga memerintah selama 10 tahun, dipilih kembali dengan relatif gampang. Jadi sangat berkuasa, dan banyak orang bilang akhirnya sangat otoriter. Bagaimana kita menempatkan orang seperti ini dibandingkan dengan Pak Habibie misalnya, yang memerintah cuma 1,5 tahun dan dalam upaya untuk konsentrasikan kekuasaan boleh dikatakan akhirnya gagal karena diakhiri kepresidenannya oleh MPR. Bagaimana kita menilai satu orang yang 10 tahun berkuasa sangat berhasil dalam mengkonsentrasikan kekuasaan dengan misalnya membandingkan dengan Pak Habibie? And I think that's the point. Ini poinnya Pak Bill. Kalau kita melihat sebenarnya dari segi warisan politik, apa yang ditinggalkan oleh Pak Habibie itu lebih banyak dari apa yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi walaupun sibuk membangun infrastruktur, Pak Jokowi itu bukan seseorang yang kita bisa namakan sebagai institution builder. Jadi bukan orang yang membangun institusi. Dia nggak suka bikin undang-undang, dia nggak suka bikin peraturan, dia nggak suka bikin sistem politik. Dia pintar sekali mainnya dalam sistem politik yang ada. Begitu dia diminta misalnya untuk mengubah suatu sistem pembangunan institusi, undang-undang pemilu, undang-undang desentralisasi, undang-undang ini, undang-undang itu, dia sangat mendorong itu.
Dan sebagai akibatnya, boleh dikatakan ya saat ini kalau kita ingat yang benar-benar menciptakan Indonesia yang ada saat ini, sistem demokrasi yang ada saat ini, ya Pak Habibie memberikan kontribusi lebih besar daripada Pak Jokowi. Dan itu kan sangat ironis karena Pak Jokowi dalam imajinasi kita sekarang berfungsi sebagai atau memberikan image sebagai orang yang paling berkuasa. Namun satu hal yang saya harus tambah di sini juga, sekarang ada kecenderungan, dan itu mungkin dalam perspektif sejarah memang seperti itu, semakin jauh kita dari seseorang, apalagi seorang presiden, ya semakin cantik mereka lah, semakin bagus. Kita lupakan hal-hal yang jelek yang dulu terjadi. Misalnya contohnya di Amerika, Presiden Bush. Selama Presiden Bush memerintah, dia dianggap presiden paling buruk dalam sejarah, tapi begitu Trump muncul, mereka bilang, oh Bush itu kan bagus. Nah, kita harus hati-hati kalau kita menulis buku tentang seorang presiden dan memang kita mau menonjolkan pencapaiannya, kita jangan lupa bahwa pada saat itu juga banyak yang memang bermasalah. Dan saya apabila membahas itu pendapat saya, memang yang saya ucapkan dalam beberapa kesempatan, keinginan Pak Habibie untuk mau dipilih kembali membuat dia sangat berambisi dan mencari dana dan mencari kesempatan politik yang akhirnya menjadi persoalan juga dalam melembagakan demokrasi itu Indonesia. Pak Habibie atau Pak Jokowi? Ini Pak Habibie. Kalau Pak Jokowi kita sudah tahu. Itu enggak. Makanya coba nanya aja, coba nanya. Ini kan masih fresh dalam memori kita kan, tapi itu kan poin saya. Jadi memang benar kalau kita tulis tentang seseorang, kita mau menonjolkan pencapaiannya, ya kita jangan lupa persoalan-persoalan yang pada waktu itu terjadi. Dan itu bukan cuma soal Pak Habibie. Sekarang saya lihat misalnya Gus Dur, mungkin masih banyak yang ingat kepresidenan Gus Dur, kacau banget. Tapi sekarang banyak buku ditulis seolah-olah itu Gus Dur itu wali dan lain sebagainya, kepresidenan yang bagus. Enggak, kita harus menempatkan orang dalam totalitas mereka, bukan cuma hal yang baik yang kita tonjolkan pencapaiannya, tapi juga hal yang pada waktu itu semua orang yang menyaksikan secara langsung, dan saya pada waktu kepresidenan Habibie lagi melakukan penelitian, itu pun itu yang saya ingin katakan, itu jangan kita lupa juga. Terima kasih. Oh, thank you Pak Markus, terima kasih.